Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen rantai pasok serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 2313051 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Manajemen Rantai Pasok Digital di Masa Kenormalan Baru. Materi ini sangat menarik karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan mengelola rantai pasoknya. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat transformasi digital di berbagai sektor industri. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen rantai pasok digital, hubungan antar materi, serta penerapannya melalui studi kasus perusahaan kopi kenangan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya transformasi digital dalam dunia bisnis. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Slide kedua, tujuan presentasi. Pada slide ini terdapat tujuan dari presentasi yang akan saya sampaikan. Tujuan pertama adalah memahami konsep dasar manajemen rantai pasok digital atau digital supply chain. Tujuan kedua yaitu menjelaskan bagaimana hubungan antar logistik, rantai pasok, rantai nilai, dan teknologi digital sehingga menjadi suatu sistem yang saling terintegrasi. Selanjutnya, saya juga akan membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas rantai pasok perusahaan. Terakhir, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai kopi kenangan sebagai contoh perusahaan yang berhasil menerapkan konsep digital supply chain. Dengan memahami seluruh materi tersebut, kita diharapkan dapat mengetahui bagaimana teknologi membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Pada slide 3 ada gambaran umum. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita perlu memahami hubungan antara logistik, rantai pasok, dan rantai nilai. Logistik merupakan aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut pada waktu, tempat, dan jumlah yang tepat. Setelah itu terdapat rantai pasok atau supply chain, yaitu keseluruhan proses mulai dari pemasok bahan baku, proses produksi, distribusi,
hingga produk diterima oleh pelanggan. Kemudian terdapat rantai nilai atau value chain. Rantai nilai tidak hanya melihat bagaimana produk dipindahkan, tetapi juga bagaimana setiap proses mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan maupun perusahaan. Oleh karena itu, ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam penerapan sistem manajemen rantai pasok digital. Setelah memahami konsep dasarnya, sekarang kita akan melihat bagaimana perubahan perilaku pelanggan mendorong transformasi digital. Pada slide keempat, kita akan memasuki materi pertama, yaitu kebangkitan pelanggan digital. Saat ini kita hidup pada era digital. Perkembangan internet, smartphone, dan aplikasi telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk ketika berbelanja. Pelanggan sekarang menginginkan proses yang lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis, dan dapat dilakukan kapan saja melalui aplikasi digital. Mereka juga mengharapkan informasi yang transparan, seperti status pesanan, estimasi pengiriman, hingga metode pembayaran yang aman. Perubahan perilaku pelanggan tersebut menyebabkan perusahaan harus beradaptasi. Jika perusahaan masih menggunakan sistem konvensional yang lambat, maka perubahan akan sulit bersaing dengan kompetitor yang telah menerapkan teknologi digital. Oleh karena itu, perusahaan mulai melakukan transformasi digital dalam seluruh proses bisnisnya agar mampu memenuhi harapan pelanggan modern. Di slide kelima, setelah mengetahui perubahan perilaku pelanggan, sekarang kita masuk pada konsep supply chain 4.0 atau inovasi rantai pasok modern. Pada slide ini dapat kita lihat beberapa teknologi yang menjadi dasar dari transformasi digital. Yang pertama adalah big data, yaitu kumpulan data dalam jumlah besar yang digunakan untuk membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih akurat. Yang kedua adalah Internet of Things atau IoT. Teknologi ini memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui internet sehingga perusahaan dapat memantau kondisi barang secara real time. Selanjutnya terdapat cloud computing yang berfungsi sebagai media penyimpanan data sehingga informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian terdapat cyber physical system, yaitu integrasi antar sistem digital dengan proses fisik sehingga proses produksi maupun distribusi dapat dilakukan secara otomatis.
Seluruh teknologi tersebut saling bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan adanya teknologi ini, perusahaan mampu mengurangi biaya operasional, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Inilah yang menjadi dasar berkembangnya konsep digital supply chain yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Pada materi berikutnya, setelah memahami teknologi mendukung supply chain 4.0, sekarang kita masuk pada konsep digital supply chain atau DSC. Menurut Buyukozkan dan Gosser tahun 2018, digital supply chain merupakan suatu proses rantai pasok yang cerdas, berorientasi pada penciptaan nilai, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan menghasilkan nilai bisnis baru. Yang perlu dipahami adalah bahwa digital supply chain bukan berarti seluruh produk harus berbentuk digital. Sebagai contoh, kopi kenangan tetapi menjual produk fisik berupa minuman kopi. Namun, proses pemesanan, pembayaran, pengelolaan stok, hingga distribusi didukung oleh teknologi digital. Dengan demikian, yang berubah bukan produknya, melainkan cara perusahaan mengelola seluruh proses rantai pasok. Melalui pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, Internet of Things, artificial intelligence, maupun big data, perusahaan dapat memperoleh informasi secara real time sehingga keputusan bisnis dapat dilakukan lebih cepat dan lebih tepat. Selain meningkatkan efisiensi operasional, penerapan digital supply chain juga membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, mengurangi biaya operasional, serta mempercepat proses distribusi produk. Oleh karena itu, digital supply chain menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era digital saat ini. Sekarang kita masuk ke materi keempat, kerangka rantai pasok digital atau digital supply chain framework. Selanjutnya, kita membahas mengenai kerangka digital supply chain. Pada konsep ini, seluruh proses bisnis perusahaan saling terhubung secara digital. Proses tersebut dimulai dari pemasok atau supplier yang menyediakan bahan baku. Selanjutnya, bahan baku diproses pada bagian produksi hingga menjadi produk jadi. Produk kemudian disimpan di gudang menggunakan sistem inventory digital yang mampu memantau jumlah stok secara otomatis. Setelah itu, produk didistribusikan kepada pelanggan melalui jaringan logistik yang telah terintegrasi. Semua informasi mulai dari jumlah stok,
lokasi barang, status pengiriman, hingga permintaan pelanggan dapat dipantau secara real-time melalui sistem digital. Dengan adanya integrasi tersebut, perusahaan dapat mengurangi keterlambatan pengiriman, menghindari kelebihan maupun kekurangan stok, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Inilah yang membedakan rantai pasok digital dengan rantai pasok konvensional. Pada slide ke-8 kita akan masuk ke integritas materi. Pada slide ini saya akan menjelaskan hubungan antar materi yang telah dibahas. Materi pertama menjelaskan bahwa pelanggan saat ini telah berubah menjadi pelanggan digital yang menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses melalui aplikasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan harus melakukan inovasi melalui konsep supply chain 4.0 dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital seperti big data, Internet of Things, cloud computing, serta cyber physical system. Hasil dari inovasi tersebut adalah terbentuknya digital supply chain, yaitu sistem rantai pasok yang seluruh prosesnya telah terintegrasi secara digital, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pengelolaan persediaan, hingga distribusi kepada pelanggan. Ketika seluruh proses tersebut telah terhubung, perusahaan dapat bekerja lebih efisien, mengambil keputusan lebih cepat, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh materi yang telah kita bahas sebenarnya saling berhubungan dan membentuk satu alur yang utuh. Perubahan pelanggan mendorong inovasi teknologi. Inovasi teknologi menghasilkan digital supply chain, dan digital supply chain pada akhirnya menciptakan nilai tambah bagi perusahaan maupun pelanggan. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap rantai pasok. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu peristiwa yang memberikan dampak besar terhadap aktivitas bisnis di seluruh dunia. Banyak perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman bahan baku akibat pembatasan aktivitas dan gangguan transformasi internasional. Selain itu, terjadi perubahan pola permintaan masyarakat. Produk-produk kesehatan mengalami peningkatan permintaan secara drastis, sedangkan beberapa sektor lain justru mengalami penurunan penjualan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan harus menyesuaikan proses produksi, persediaan, hingga strategi distribusinya. Di sisi lain,
pandemi juga mempercepat transformasi digital. Banyak perusahaan mulai menerapkan sistem pemesanan online, pembayaran digital, layanan an- layanan antar, serta otomatisasi proses bisnis. Dengan demikian, pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga menjadi pendorong utama percepatan digital supply chain di berbagai sektor industri. Sekarang kita berada di slide ke-10 yaitu analisis kasus. Berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi perusahaan selama masa pandemi. Tantangan pertama adalah terganggunya proses distribusi akibat pembatasan mobilitas. Tantangan kedua adalah perubahan permintaan pelanggan yang sangat cepat sehingga perusahaan kesulitan menentukan jumlah produksi yang tepat. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan persediaan bahan baku akibat terganggunya aktivitas pemasok. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk segera beradaptasi dengan teknologi digital agar tetap dapat melayani pelanggan. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang telah menerapkan digital supply chain cenderung lebih siap menghadapi perusahaan dibandingkan perusahaan yang masih menggunakan sistem konvensional. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital bukan lagi menjadi pilihan, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi perusahaan agar mampu bertahan dan bersaing di era digital. Setelah membahas tantangan yang dihadapi perusahaan selama pandemi, sekarang kita melihat bagaimana salah satu perusahaan di Indonesia berhasil mengatasinya, yaitu Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan contoh perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saingnya. Strategi pertama yang dilakukan adalah menyediakan aplikasi pemesanan sendiri sehingga pelanggan dapat melakukan pre-order sebelum datang ke gerai. Hal ini mengurangi waktu antri dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pelanggan. Strategi kedua adalah fokus pada layanan online delivery. Selama pandemi, ketika mobilitas masyarakat dibatasi, layanan pesan antar menjadi salah satu faktor utama yang membantu perusahaan tetap mempertahankan penjualan. Selain itu, Kopi Kenangan juga menerapkan strategi pemasaran digital melalui media sosial dan platform digital. Perusahaan memanfaatkan berbagai kanal digital untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Dari sisi operasional, perusahaan juga menerapkan inventory management, yaitu pengelolaan persediaan yang lebih efektif
agar stok bahan baku selalu tersedia sesuai kebutuhan. Mereka juga menggunakan konsep demand balancing, yaitu menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok. Kesimpulan, dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Pertama, manajemen rantai pasok digital merupakan perkembangan dari sistem rantai pasok konvensional yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi proses bisnis. Kedua, perubahan kebutuhan pelanggan menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan transformasi digital melalui penerapan teknologi seperti big data, Internet of Things, cloud computing, dan digital supply chain. Ketiga, seluruh proses dalam rantai pasok harus saling terintegrasi, mulai dari pemasok, produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pelanggan. Integrasi ini memungkinkan perusahaan bekerja lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Keempat, studi kasus kopi kenangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, strategi pemasaran digital, layanan pre-order, serta pengelolaan persediaan yang baik mampu meningkatkan daya saing perusahaan bahkan pada situasi yang penuh tantangan pada pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mengintegrasi seluruh proses rantai pasoknya akan lebih siap menghadapi perubahan pasar dan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Referensi yang saya tampilkan, materi yang saya sampaikan pada presentasi ini disusun berdasarkan beberapa sumber yang kredibel. Referensi utama berasal dari materi Sistem Manajemen Rantai Pasok Digital di Masa Kenormalan Baru yang disampaikan oleh Togar M. Simatupang dalam webinar Asosiasi Sistem Manajemen. Selain itu, saya juga menggunakan artikel ilmiah mengenai digital supply chain oleh Buyo Koskan dan Gocher yang dipublikasikan dalam jurnal Computers in Industry. Saya juga merujuk pada hasil analisis dari Accenture, Boston Consulting Group, University of Cambridge Institute for Manufacturing, serta informasi mengenai studi kasus kopi kenangan. Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut,
Saya berharap materi yang saya sampaikan memiliki dasar teori yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi mengenai sistem manajemen rantai pasok digital di masa kenormalan baru ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.